Sementara pemerintah ini dimulai dengan pikiran yang berbeda. Mereka di awal berbicara tentang pembangunan fisik, janjinya revolusi mental, dan mereka mengundang investasi dari negara-negara yang uang investasinya tidak bersih. Saya sangat menyesal ketika bulan kemarin memilih Dewan Perwakilan Rakyat hingga pada akhirnya mereka menilai hak-hak dari masyarakat Indonesia. Rakyat serikat buruh yang tidak bersepakat, ayo kita kemudian di daerah-daerah. Polisi buruh pengunggah video perwira menyusup jadi pendemo. Polisi buruh pengunggah video perwira menyusup jadi pendemo. Polisi membantah bahwa polisi tersebut menyamar menjadi mahasiswa saat demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Jambi. Pengunggah narasi tersebut kini diselidiki. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Kuswah Yudi Tresnadi saat dihubungi pada Rabu mengatakan pihaknya masih mempelajari dan masih mencari pembuat narasi dan otomatis hal itu akan dicari dan akan didalami oleh tim cyber. Kuswah Yudi mengatakan orang yang diamankan itu merupakan mahasiswa bukan polisi berpakaian bebas seperti yang dinarasikan di media sosial. Demo tersebut berlangsung di depan gedung DPRD Provinsi Jambi pada Selasa 20 Oktober. Di mana dalam video tersebut, hal itu adalah mahasiswa dan masih diamankan 28 orang, ada mahasiswa, pelajar swasta, ada pengangguran. Polisi akan menentukan status penanganan 28 orang tersebut pada hari ini. Sebelumnya video dengan narasi polisi versus polisi tak berseragam itu tersebar di medsos. Dalam video berdurasi 2 menit 6 detik itu, awalnya terlihat seseorang memakai alma mater hijau yang dibawa sejumlah pria berpakaian bebas. Lalu dari arah belakang tampak ada polisi anti huru-hara yang mengikuti dan mengejar pria beralma mater hijau. Hingga kemudian terjadi cekcok antara polisi tak berseragam dan polisi anti huru-hara tersebut. Dalam narasi yang beredar, disebutkan cekcok terjadi karena tak ada koordinasi antara petugas kepolisian. Disebutkan pria beralma mater hijau tersebut adalah perwira yang sedang menyusup ke masa pendemo. Karopenmas Divisi Humas Polri menepis narasi tersebut. Dia menyatakan, pria beralma mater yang diamankan merupakan mahasiswa Universitas Batanghari atau Unbari Jambi. Mahasiswa tersebut diamankan karena terlibat dalam kericuhan. Terkait video viral di medsos yang mengatakan bahwa PA Brimob menyamar sebagai mahasiswa dan ditangkap oleh polisi lalu kena pukul personil sabara adalah tidak benar, ujar Brigjen Awi kepada wartawan. Dia mengatakan yang ditangkap menggunakan baju alma mater hijau yaitu kampus Unbari saat kejadian adalah benar-benar mahasiswa. Mahasiswa tersebut ditangkap karena sudah berbuat anarkis melawan petugas saat melakukan aksi. Sementara dari fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Marwan Cihasan menyatakan pihaknya menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena hak kaum pekerja dipinggirkan. Dia juga menilai keberatan RUU ini terlalu kapitalistik dan neoliberalistik. Marwan juga mengklaim materi dalam RUU ini kurang transparan dan kurang melibatkan pekerja dan civil society. Senada dengan fraksi Partai Demokrat, fraksi PKS melalui juru bicara Amin Aga juga menolak RUU Omnibus Law. Mereka menganggap RUU ini berpotensi adanya liberalisasi pendidikan serta berpotensi pengrusakan lingkungan. Dia juga menyebut RUU ini memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah, tetapi tidak diimbangi oleh aspek pengawasan. Sementara, fraksi Amanat Nasional melalui juru bicaranya mengatakan pihaknya menerima RUU tersebut dengan catatan. Ratusan ribu orang yang tergabung dalam organisasi buruh, petani, dan mahasiswa dari 30 kota di Indonesia sejak pekan lalu menyatakan akan menggelar mogok nasional dan aksi unjuk rasa serentak untuk menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kelompok buruh tersebut menyebut aksi selama 3 hari ini merupakan perjuangan terakhir mereka demi menjegal pengesahan Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh dan hanya menguntungkan pengusaha. Mereka mendapat informasi RUU ini akan sedianya disahkan pada rapat paripurna DPR tanggal 8 Oktober. Dalam rapat panitia kerja DPR yang berlangsung pada Sabtu malam, 7 fraksi setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Adapun 2 fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS menyatakan menolak.
Di sisi lain, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja melindungi pekerja dan pelaku usaha UMKM. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos, mendesak DPR dan pemerintah membatalkan pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada rapat paripurna. Hal ini karena di dalam RUU tersebut ada setidaknya 7 poin menyangkut ketenagakerjaan merugikan kelompok buruh, seperti skema pesangon kepada pekerja yang di PHK diubah dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Hal ini mengenai terancam dihapusnya skema upah minimum sektoral di tingkat kabupaten atau kota. Jika desakan pembatalan itu tidak dilakukan, ratusan ribu orang yang terdiri dari buruh, petani, dan mahasiswa akan menggelar demonstrasi serentak di depan gedung DPR, DPRD, dan pemerintah daerah di 30 kota. Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Ferry Amsar, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law, mengatakan pihaknya siap membawa RUU Cipta Kerja untuk diuji ke MK jika akhirnya disahkan oleh DPR dan pemerintah. Sejauh pengamatannya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memuat beberapa persoalan selain ketenagakerjaan, yakni pengabaian terhadap lingkungan hidup demi mendatangkan investor dan pengabaian atas prosedur pembentukan undang-undang. Begitupun dalam pembentukannya, menurut Ferry, cacat formil lantaran tidak melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. Omnibus Law ini tidak dikenal di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk merevisi undang-undang tidak menggunakan model penggabungan, yang ada revisi untuk satu undang-undang terhadap satu undang-undang tertentu. Dan saat ini ada 79 undang-undang direvisi menjadi satu undang-undang. Sementara dalam rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung di DPR pada Sabtu malam, sebanyak 7 fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan belai tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. 7 fraksi yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujui. Sementara 2 partai lain yaitu Demokrat dan PKS menyatakan menolak. Sekretaris fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, Ledia Hanifah, mengatakan rapat yang berlangsung sepanjang maraton itu masih menyisakan masalah. Karena itulah partainya menyatakan menolak RUU itu disahkan menjadi undang-undang. Beberapa poin yang dipermasalahkan PKS, kata Ledia, diantaranya mengenai tidak adanya pemaksaan terhadap pengusaha yang melakukan usaha di kehutanan untuk melakukan pelestarian hutan kembali. Kemudian terkait pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi atau LPI yang modal awalnya berasal dari APBN, sementara pemeriksaan penggunaan keuangan, kata Ledia, tidak menyertakan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Adapun yang menyangkut ketenagakerjaan seperti hak cuti hamil, melahirkan, menyusui, dan menstruasi untuk pekerja dikembalikan seperti aturan semula. Begitu pula dengan aturan jam kerja. Namun demikian, skema pesangon bagi pekerja yang di PHK diubah oleh pemerintah. Jika merujuk pada aturan sebelumnya, pesangon diberikan sebanyak 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan 9 kali oleh pemerintah melalui jaminan BPJS. Tapi pemerintah menginginkan agar skema itu diturunkan menjadi 25 kali upah dengan skema 19 kali ditanggung pengusaha dan 6 kali oleh pemerintah. Selanjutnya, dalam RUU Cipta Kerja juga membuka peluang dalam kemudahan mempekerjakan tenaga kerja asing di kawasan ekonomi khusus atau KEK dan kawasan industri. Pemberlakuan upah minimum sektoral di tingkat kabupaten atau kota yang terancam hilang. Dia menjelaskan penetapan upah minimum hanya berlaku di tingkat provinsi. Sementara kabupaten kota bisa diterapkan jika ada persetujuan dari gubernur dengan hitungan merujuk pada pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi. Selain itu, Ledia mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR bisa terjadi jika pemerintah menarik belai tersebut. Tapi hal itu katanya mustahil sebab pembahasan sengaja dipercepat agar bisa dituntaskan pada masa sidang Oktober ini. Jika belai ini dibawa ke rapat paripurna DPR, maka hampir pasti disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang meski ada 2 fraksi yang menolak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut RUU Cipta Kerja akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapatkan pengesahan. Dia mengklaim RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki baru perekonomian global. Terkait ketenagakerjaan, Erlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon di Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Sedangkan mekanisme PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil. Sementara kepada pengusaha, RUU Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha. Pengusaha juga akan mendapatkan insentif dan kemudahan baik dalam bentuk insentif fiskal,
Di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah. Gagasan membuat RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pertama kali dilontarkan Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya 20 Oktober 2019 lalu. RUU Cipta Kerja ini terdiri dalam 11 klaster dan lebih dari 70 undang-undang. 11 klaster dalam RUU ini ialah menyederhanakan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM. Kemudian, terdapat pula kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi khusus. Pemerintah menyerahkan draft dan surpres RUU Cipta Kerja pada 12 Februari lalu. Namun sejak awal RUU Cipta Kerja menuai banyak kritik dan penolakan dari banyak pihak, mulai dari akademisi, pegiat lingkungan, buruh hingga mahasiswa.